Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Al-Burdah, dimanapun Anda berada, semoga kita selalu diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dan keberkahan ilmu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan kajian kita terkait tentang tafsir surah Yasin. Kita sekarang masuk kepada ayat ke-6 dari surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Yang artinya litundira, supaya memberi peringatan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qauman, kepada suatu kaum, ma'undira aba'uhum, yang tidak diberi peringatan siapa para nenek-nenek moyang mereka. Kita masuk kepada tafsiran dari ayat yang ke-6 dari surah Yasin. Alam pada lafaz litundira ta'lilun litanzili, ialah sebagai alasan litanzili. Jadi diturunkannya Al-Quran itu litundira, agar supaya menjadi peringatan. Rasulullah memberi peringatan kepada suatu kaum. Qila, dikatakan, fama fima undira, lafaz ma fima undira pada redaksi ma undira lin nafyi, yaitu maknafi. Jadi kajian kebahasaan, gramatika Arabnya, nahwu sharafnya, ma yang ada pada lafaz pada redaksi undira yang pertama adalah sebagai maknafi, yang mana maknafi itu berarti, mempunyai arti ai lam tundir, tidak diperingati siapa aba'uhum, para nenek-nenek moyang mereka, al-aqrabuna, kerabat-kerabatnya. Kenapa itu tidak diperingati? Litatawuli muddatil fatrah, karena sangat lamanya, sangat panjangnya masa fatrah, yaitu kosongnya dari para nabi. Jadi mulai dari zaman Nabi Isa alaihi salam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu masanya lumayan jauh, lumayan panjang. Baru Allah Subhanahu wa taala mengutus kembali, yaitu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tak lain dan tak bukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna kedua menurut para ahli bahasa, ahli tafsir, mengatakan ma di sini, ma di dalam redaksi ma undira, ma bimakna alladzi. Ma-nya itu bermakna alladzi, yang mana menjadi ma mausul.
Jadi pendapat yang pertama maknya itu jadi makna fi, yang berarti tidak. Pendapat yang kedua maknya itu bimana alladzi, yang mana ini menjadi kedudukannya mak mausul. Ai maksudnya litundira, agar memberikan peringatan siapa Nabi Muhammad qauman, kepada kaum, maksudnya ini alladzi, kaum yang mana kaum itu undiro, telah diberikan peringatan bihi dengan Al-Quran abauhum, siapa para nenek moyang mereka. Fahum ghafilun, akan tetapi mereka tetap lalai kepadanya. Lalai dari mana? Anil imani warusydi, dari keimanan dan petunjuk. Jadi dalam redaksi ayat ini dapat kita pelajari bahwa orang ketika mempelajari Al-Quran itu tidak bisa semudah membaca teks lain. Butuh perangkat-perangkat yang harus kita mumpuni. Makanya seorang disebut dengan mufassir itu sangat ketat syarat-syaratnya. Ada yang dinamakan syurutul mufassir, syarat-syarat menjadi seorang ahli tafsir. Maka jikalau kita bukan kapasitasnya menjadi seorang mufassir, setidaknya kita itu membaca para karya-karyanya ahli mufassir. Kita membaca karyanya mufassir, kita baca karyanya Ibnu Katsir, kita baca karyanya Al-Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, itu punya kitab tafsir Marah Labid. Kita baca tafsirnya Tafsir Jalalain. Jadi dalam memahami Al-Quran kita tidak boleh sembarangan, apalagi kita tidak mempunyai ilmu yang mumpuni. Salah satunya ilmu yang sangat menjadi syarat menjadi seorang mufassir adalah ilmu nahwu dan sorof. Jadi kalau kita tidak mampu dan sampai kepada itu, kita belajar tafsir kepada orang yang bisa, dan juga jangan kita belajar tafsir kecuali kita memahami tentang kaidah-kaidah nahwunya. Kita lanjut kepada bahasan selanjutnya, yakni ya Muhammad, wahai Muhammad, anzalna ilaika hadzal qur'ana, kami Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu, litukhawwifa bihi, agar engkau itu menakut-nakuti, agar engkau itu menakuti bihi dengan Al-Qur'an, al-qaumal ladzina lam yakhufu, kepada kaum yang mana mereka tidak pernah ditakuti, tidak pernah diberi peringatan. Wal muradu minal qaumi, yang dimaksud kaum di sini adalah kaum Quraisyin, ialah kaum Quraisy. Kenapa seperti itu? Li'annahu min zamani Ismail alaihi salam ila zamanika, yaitu karena kaum Quraisy adalah sudah ada sejak zamannya Nabi Ismail sampai zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada kaum Quraisy, yang mana pada saat itu kaum Quraisy masih banyak yang kufar, masih banyak yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu karena apa? Karena mereka itu maja'ahum, tidak datang kepada mereka nabiyyun wala mursalun, itu para nabi dan para rasul pun. Li'annahum ghafiluna, maka dari itu sungguhnya mereka itu lupa atau lalai. La ya'rifuna dinan, mereka tidak mengenal agama, wala syariatan, dan tidak juga mengetahui syariat atau ajaran agama. Maka kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memberikan pelajaran tauhid kepada mereka, mengadakan nilai-nilai Al-Qur'an, mengajarkan nilai-nilai akidah, syariat dan akhlak kepada kaum Quraisy. Kita lanjut kepada ayat selanjutnya. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun.
yang artinya laqad haqqal qawlu ala aktsarihim, sungguh telah pasti al-qawlu apa suatu ucapan ala aktsarihim atas kebanyakan mereka fahum la yu'minun akan tetapi mereka tetap tak beriman. Ai maksudnya tafsirannya di sini adalah wajabat telah pasti kalimatul azabi apa ungkapan azab ala aktsarihim atas banyak di antara mereka, mayoritas di antara orang-orang kaum Quraisy. Di anna Allah Ta'ala alima bi ilmihil azali, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan ilmunya yang azali anna aktsara Quraisyin bahwa mayoritas kaum Quraisy la yu'minuna billah, itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wa risalati Muhammadin alaihi salam, dan tak beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya ke Abi Jahlin, seperti Abi Jahal, wa Utsbah dan Utsbah, Syaibah dan Syaibah, wal Mughirah dan Mughirah, wa amsalihim dan orang-orang yang semisalnya. Fal khitabu fi haqqi haula'il ashiya, adapun khitab atau sasaran ayat pada orang-orang yang celaka itu lita'kidil hujjah, ialah sebagai bentuk mempertegas hujjah, la li talabil iman, bukan untuk mengharapkan keimanannya mereka. Karena apa? Tak mengharap keimanan mereka, tapi hanya sebagai mempertegas hujjah. Lianna Allah Ta'ala alima annahum laysu min ahli tauhid, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui bahwa sesungguhnya mereka laysu min ahli tauhid wal iman, ialah bukan dari orang-orang yang ahli tauhid dan bukan ahli iman, bukan orang-orang yang beriman. Kita lanjut kepada ayat selanjutnya. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Sungguh telah kami jadikan pada leher-leher mereka aghlalan, akan belenggu-belenggu. Fahiya ilal azqani, yang mana belenggu-belenggu itu sampai kepada dagunya mereka. Fahum muqmahun, maka oleh karena itu mereka tertengadah. Ai maksudnya rafi'una ru'usahum, kepala-kepala mereka itu terangkat. Ghaduna absarahum, mata-mata mereka itu terpejam. Di anna umudal ghalli, karena sesungguhnya tiang belenggu itu fi unuqil maghlul, terdapat pada leher-lehernya belenggu. Yadkhulu tahta zaknihi, yang mana belenggu itu masuk ke bawah dagunya. Fayamna'uhu, yang mencegah mana belenggu itu kepada orang tersebut, sehingga khabda ra'sihi, orang itu tak mampu menurunkan kepalanya. Jadi ini adalah gambaran dari orang-orang yang masuk dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil ayah, adapun ayat ini ala sabilit tamtsil, ialah atas perumpamaan. Jadi perumpamaan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengimani kerasulan, yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak beriman kepada Rasulullah, itu Allah gambarkan itu bagaikan orang yang terbelenggu, yang mana di lehernya itu terdapat belenggu, yang mana orang itu sampai-sampai tak mampu untuk melihat ke bawah, karena orang tersebut itu terbelenggu di lehernya dan terikat. La yu'minuna billah, itu adalah gambaran orang yang tidak beriman kepada Allah. Wa yatakabbaru, dan orang yang sombong, biman kan yaduhu ila unuki, yang mana gambarannya itu seperti orang yang tangannya itu berada di lehernya. Wa rafa'a ra'sahu, dan orang itu mengangkat kepalanya ila sama,
ke langit walam yara syai'an, dan tidak melihat apapun. Wakila, dan dikatakan ya akhbarun, ini adalah berita, an ahwalil kufar, ialah tentang kondisi orang-orang kafir fi jahannam, di neraka jahannam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Begitu berat siksaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman kepadanya, yang mana dalam pembahasan ini adalah kaum Quraisy. Jadi digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tafsir ini yaitu bagaikan orang yang lehernya terbelenggu, terikat oleh rantai, sehingga saking sulitnya orang tersebut terikat dan terbelit oleh rantai sampai-sampai orang itu tak mampu untuk menundukkan kepalanya. Sungguh ini adalah suatu gambaran tentang pedihnya dari siksa api neraka. Dan masih banyak lagi nanti yang akan dibahas oleh musannif di dalam tafsir ini tentang siksaan yang ditimpakan kepada orang-orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada pertemuan kali ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan ilmu yang manfaat, bisa diamalkan, dan juga mungkin apabila ada kata-kata yang kurang tepat, apabila ada perkataan yang salah, mungkin mohon maaf yang sebesar-besarnya, kurang lebihnya dari saya maaf. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.